Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mata kuliah analisis dan perancangan berorientasi objek sudah masuk di pertemuan yang ke-11. Masya Allah. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari meta programming dengan meta classes. Dalam bahasa Python, segala sesuatu memiliki beberapa tipe yang saling berasosiasi satu sama lainnya. Asosiasi itu saling mendukung ya. Jika kita mempunyai sebuah variabel yang memiliki nilai bilangan bulat, kemudian tipe tersebut adalah integer, saudara bisa menggunakan tipe apapun menggunakan fungsi type. Nah, fungsi type ini untuk mengetahui dari variabel yang saudara buat itu memiliki tipe data apa. Setiap tipe dalam Python didefinisikan oleh kelas. Jadi dalam contoh tidak seperti C++ atau Java, di mana integer, karakter, float adalah tipe data utama. Dalam Python, mereka adalah objek dari kelas integer, kelas string. Bisa kita membuat tipe baru dengan membuat kelas dari tipe tersebut. Misalnya kita dapat membuat tipe baru siswa dengan membuat kelas siswa. Nah, saudara lihat di situ. Jadi, saudara membuat suatu objek, di sana nanti tipenya adalah kelas dari objek yang saudara buat. Contoh di sini adalah kelas student. Kelas juga merupakan objek dan sama seperti objek lainnya. Kelas adalah turunan dari sesuatu yang disebut meta class. Wah, ini bukan menyamakan dengan Facebook ya, meta. Tetapi ini kita mempelajari meta class. Tipe kelas khusus membuat objek kelas ini. Tipe kelas di sini adalah meta class secara default yang bertanggung jawab untuk membuat kelas. Dalam contoh yang ada di sini, kita bisa mencoba mencari tipe dari kelas siswa. Ternyata itu adalah tipe. Nah, type of student class is kelas tipe. Karena kelas juga merupakan objek, mereka dapat dimodifikasi dengan cara yang sama. Kita dapat menambah atau mengurangi bidang atau metode di kelas dengan cara yang sama, seperti yang kita lakukan dengan objek lainnya. Input, catatan di sini adalah kita mendefinisikan kelas without any class method and variable. Langsung aja pas ini ya. Defining method variable test .x sama dengan 45. Oh, ini kelasnya adalah tes ya. Titik 2 pas, dilewatkan saja ya. Defining class method test foo sama dengan lambda self. Jadi dia menciptakan variabel test foo di mana menciptakan fungsi self yaitu adalah mencetak hello. Saat kita meng-creating objek, yaitu myObject sama dengan tes ini ya, dalam kurung print myObject.x, yaitu tes tersebut ya, myObject.foo. Jadi dia mencetak 45 dan halo. Di sini dia memanggil tes yang dilewatkan, lalu ada perintah selanjutnya yaitu myObject itu adalah tes .x yaitu adalah 45, dia mencetak ini. Karena di dalam tes di sini tidak ada perintah untuk mencetak. Lalu myObject.foo, nah bisa saudara lihat myObject.foo, foo di sini adalah ini ya. Dia menciptakan apa? Self print hello. Dia menginstruksikan foo untuk mencetak kata hello, di mana tipenya adalah integer dan string. Seluruh hal tentang meta ini dapat kita simpulkan sebagai meta kelas.
yang mana membuat kelas dan kelas dapat membuat sebuah objek. Objek terdapat di dalam kelas, kelas terdapat di dalam meta kelas. Meta kelas bertanggung jawab untuk pembuatan kelas. Jadi kita bisa menulis meta kelas custom untuk memodifikasi cara kelas dihasilkan dengan melakukan tindakan ekstra atau menyuntikkan, menginjeksikan, menginsertkan kode. Biasanya kami tidak membutuhkan meta kelas khusus, tetapi terkadang diperlukan. Ada masalah di mana solusi berbasis meta kelas dan non-meta kelas tersedia. Seringkali lebih sederhana, tetapi dalam beberapa kasus hanya meta kelas yang dapat menyelesaikan masalah. Membuat custom meta kelas. Untuk membuat custom meta kelas, kita harus mewarisi tipe meta kelas dan biasanya mengesampingkan beberapa fungsi. Underscore, underscore new, ada 2 kali itu ya. Terus dalam kurung di situ, ini adalah fungsi yang dipanggil sebelum, oh mohon maaf, ini underscore-nya 2 kali, ini sekali ya. Fungsi tersebut menciptakan objek dan mengembalikannya. Kita dapat mengganti metode ini untuk mengontrol bagaimana objek dibuat. Sedangkan underscore init, fungsi ini hanya menginisialisasi objek yang dibuat yang diteruskan sebagai parameter. Ketika kita membuat kelas dengan menggunakan fungsi type secara langsung, kita memanggil fungsi dipanggil dengan satu argumen, maka tipe tersebut akan kembali atau return. Ketika fungsi dipanggil dengan 3 parameter, fungsi akan membuat sebuah kelas, argumen tersebut diteruskan ke pertama ya, kelas pertama, nama kelasnya. 2 adalah tuple, yang memiliki kelas dasar yang diwarisi kelas dasar, dan ketiga adalah kelas dictionary, yang fungsinya sebagai namespace lokal untuk kelas, diisi dengan metode dan variabel kelas. Ini contohnya. Nah, ini adalah pembuatan meta kelas tanpa menggunakan tipe secara langsung. Nah, itu saja ya untuk bentuk kehadiran saudara pada hari ini. Saudara tinggal nanti bisa mencari meta programming dengan meta classes. Meta programming dengan meta classes. Silakan nanti saudara cari referensi lain di mana penjelasan meta programming dengan meta classes tersebut di dalam referensi tersebut seperti apa. Silakan ditulis ulang dengan bahasa Indonesia dengan kata-kata saudara sendiri. Ditulis di new discussion pertemuan ke-11. Judulnya adalah nama dan NIM saudara, lalu pesannya adalah jawaban dari pertanyaan yang sudah saya berikan tadi. Silakan salah satu cari referensi meta programming dengan metaverse, lalu jabarkan dengan bahasa saudara sendiri. Terima kasih untuk pertemuan yang ke-11 ini, analisis dan perencanaan objek APBO mata kuliah ini. Saya akhiri, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.